budaya. Anak-anak, masih ingatkah kalian sebelumnya kita telah bersama-sama belajar mengenai negara-negara beserta situs-situsnya di kawasan Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh budaya Buddhis. Sebagai tambahan wawasan, tahukah kalian negara-negara mana saja di Asia Timur yang juga dipengaruhi oleh budaya Buddhis, serta apa saja situs-situs dari peninggalan negara tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keragaman budaya dan tradisi Buddhis di kawasan Asia Timur. Sudah siapkah kalian? Mari kita belajar bersama saya, Ibu Narti. Agama Buddha di kawasan Asia Timur berkembang setelah para pedagang dari Asia Tengah datang ke Tiongkok. Setelah itu, para penganut Buddhisme dan para biku Tiongkok pergi ke semenanjung Korea untuk memperkenalkan Buddhisme kepada dinasti Korea. Berikut beberapa negara di Asia Timur yang dipengaruhi oleh budaya Buddhis. Yang pertama ada Tiongkok. Agama Buddha di Tiongkok berkembang pada abad kedua sebelum Masehi, setelah pedagang dari Asia Tengah datang. Penyebaran agama Buddha di Tiongkok ditandai dengan berkembangnya seni pahat, patung-patung Buddha, dan dibangunnya sekolah ajaran Buddha di Tiongkok. Situs-situs peninggalan agama Buddha yang terdapat di dataran Tiongkok antara lain, yang pertama ada Gua Mogao, terletak di jantung jalur sutra. Gua Mogao merupakan salah satu kompleks wihara gua yang dipahat dari tebing batu pasir. Gua Mogao terkenal dengan patung-patung dan lukisan dinding bercorak Buddhis yang usianya lebih dari 1000 tahun. Karena keberadaan rupaka dan lukisan berupa figur Buddha yang jumlahnya ribuan, membuat gua tersebut dikenal dengan istilah Gua 1000 Buddha. Yang berikutnya ada kuil Gunung Chengde. Komplek kuil Gunung Chengde merupakan istana musim panas dinasti Qing di Provinsi Hebei yang dibangun pada tahun 1703 hingga 1792. Kawasan ini merupakan sebuah komplek luas yang dipenuhi dengan istana-istana dan kuil-kuil Buddhis. Salah satu bangunan monumental di kompleks ini adalah sebuah pagoda tua dengan tinggi hampir 70 meter dan terbuat dari batu. Pagoda ini merupakan salah satu pagoda tertinggi di Tiongkok yang dibangun pada tahun 1751 selama masa pemerintahan Kaisar Qianlong. Situs selanjutnya adalah Istana Bersejarah Potala Lhasa. Istana Potala merupakan sebuah istana musim salju Dalai Lama sejak abad ke-7 Masehi. Merupakan sebuah simbol agama Buddha Tibet dan memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan Tibet hingga tahun 1959. Istana dengan lokasi tertinggi di dunia ini terdiri dari Istana Merah dan Istana Putih. Selain Istana Potala, kuil Jokkang yang dibangun pada abad yang sama
juga menjadi bangunan keagamaan. Nurbolingka, istana musim panas Dalai Lama, dibangun pada abad ke-18 Masehi dan merupakan sebuah mahakarya bagi seni Tibet. Yang selanjutnya ada patung Buddha raksasa lesan, dikenal dengan sebutan Tafu atau pahatan patung Buddha Maitreya yang tengah duduk dengan tangan bertumpu pada kedua lutut dan mata memandang ke arah sungai. Patung ini dipahat di pinggiran sebuah bukit pada abad ke-8 Masehi pada pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Min, Sungai Jing'i, dan Sungai Tatu. Yang berikutnya ada pahatan batu tasu. Pahatan batu tasu dibuat pertama kali pada masa dinasti Tang pada tahun 650 Masehi dan dilanjutkan oleh dinasti Ming dan dinasti Qing. Terdapat lebih dari 5.000 patung dan 100.000 pahatan huruf. Selain terdapat pahatan patung Buddha dan tokoh terkenal agama Buddha lainnya, juga terdapat pahatan patung Konfusius dan tokoh terkenal agama Tao. Yang berikutnya ada Gua Longmen, terletak di antara Gunung Siang dan Gunung Longmen dan menghadap ke Sungai Yi. Di kawasan ini terdapat lebih dari 2.300 cekungan dan gua-gua yang telah tercatat memiliki pahatan di kedua sisi gua. Gua-gua itu merupakan tempat lebih dari 100.000 patung Buddha, 2.500 prasasti, dan lebih dari 60 pagoda Buddha. Yang berikutnya ada gua-gua Yungang. Yungang adalah salah satu kompleks candi gua Buddha di Tiongkok. Memiliki 252 dan 51.000 patung berukuran tinggi antara 3 hingga 17 meter. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah, bagian timur, dan bagian barat. Yang selanjutnya adalah Gunung Wutai. Gunung Wutai merupakan salah satu gunung suci bagi umat Buddha di Tiongkok. Gunung ini menjadi tempat untuk 41 kuil Buddhis, termasuk salah satunya adalah Aula Utama Timur Kuil Feng Quan, yang merupakan bangunan kayu tertua peninggalan dinasti Tang. Kuil Suxiang merupakan sebuah kompleks besar dengan 500 patung di dalamnya yang menggambarkan cerita-cerita Buddhis dalam bentuk 3 dimensi. Negara yang kedua yang juga dipengaruhi oleh budaya Buddhis adalah Jepang. Sebelum agama Buddha masuk ke Jepang, orang-orang Jepang telah memiliki agama tradisional mereka sendiri, yaitu Shinto. Agama Buddha yang berkembang di Jepang pada abad ke-6 Masehi ketika para biku Cina melakukan perjalanan ke Jepang sembari membawa kitab suci dan banyak karya seni. Perayaan tradisional Jepang yang banyak dipengaruhi oleh budaya Buddhis adalah Hana Matsuri dan Obon. Situs-situs peninggalan budaya Buddhis di Jepang antara lain, yang pertama adalah monumen bersejarah Kyoto kuno, dibangun sekitar tahun 794 Masehi dengan model ibu kota Tiongkok kuno. Sebagai pusat kebudayaan Jepang selama lebih dari 100 tahun, Kyoto menggambarkan perkembangan arsitektur bangunan kayu Jepang, terutama arsitektur bangunan keagamaan.
Situs berikutnya adalah Desa Bersejarah Sirakawago dan Gokagama. Berada di kawasan pegunungan yang mengisolasi desa ini dari dunia luar untuk jangka waktu yang lama. Desa-desa ini memiliki rumah-rumah bergaya gaso yang unik yang berarti konstruksi tangan berdoa, yaitu sebuah gaya di mana rumah dibuat seperti tangan sedang beranjali. Agama Buddha masuk ke desa ini berkulturasi dengan kepercayaan setempat. Yang berikutnya adalah negara Mongolia. Agama Buddha masuk ke wilayah Mongolia pada abad ke-12 hingga 13 Masehi. Pada masa Kekaisaran Mongol berlangsung, agama Buddha menyebar kembali pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Situs dan warisan budaya yang terdapat di Mongolia antara lain, salah satu situs terkenal di negara Mongolia adalah Lanseka Budaya Lembah Orkhon. Terdapat beberapa monumen penting di tempat ini, antara lain monumen Orkhon dari abad ke-8 Masehi dan Wihara Erdensu yang merupakan wihara pertama di Mongolia. Wihara Erdensu dibangun pada tahun 1585 setelah Buddhisme Tibet dinyatakan sebagai agama negara Mongolia oleh Abtain Sain Khan. Pada abad ke-17, wihara ini mengalami beberapa kerusakan akibat perang dan kemudian diperbaiki kembali pada abad ke-18. Saat ini, wihara tersebut menjadi tempat ibadah dan museum yang masih aktif. Nah, anak-anak, itulah situs-situs budaya Buddhis yang berada di kawasan Asia Timur. Dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa tradisi atau budaya merupakan sebuah istilah yang luas dan mencakup berbagai aspek kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap tradisi atau budaya memiliki kekhasan sendiri yang tidak dimiliki oleh budaya lain. Itulah yang menumbuhkan ketertarikan orang-orang untuk mengenal dan mempelajari budaya itu sendiri. Berikutnya, selain di Asia Tenggara, agama Buddha juga berkembang dan tersebar di Asia Timur. Negara-negara di Asia Timur yang secara dominan dipengaruhi oleh budaya Buddhis adalah Tiongkok, Jepang, dan Mongolia. Baiklah anak-anak, menyenangkan bukan mempelajari situs-situs Buddhis yang berada di negara-negara kawasan Asia Timur? Untuk itulah silakan kalian tuliskan hal-hal yang paling berkesan yang telah kalian peroleh dari pembelajaran ini dan manfaat apa yang telah kalian petik. Tuliskan refleksi kalian di lembaran yang akan Ibu bagikan. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan kalian tonton kembali video ini. Akhir kata Ibu ucapkan, Namo Buddhaya.